Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ihsan Gumilar di acara Getting Close with Psychologist. Episode kita kali ini, kita akan ngobrol tentang yang biasa kita sebut dengan drama. Dalam kehidupan selalu ada drama, semua orang punya drama, tapi tidak semua orang mampu mengambil nilai-nilai dari drama kehidupan yang ada. Dalam beberapa menit ke depan, saya, seorang Ihsan, akan ngobrol dengan dua orang narasumber. Mereka adalah seorang praktisi di bidang drama. Mereka menyelami hidup mereka sebagai sebuah drama, dan mereka menjadi seorang pengkritik drama. Di sebelah saya ada seorang lelaki yang cukup tampan, Irfan namanya. Selamat datang Mas Irfan. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Baik. Senang banget loh bisa ketemu. Yeah. Mas Irfan udah mau datang di acara Getting Close with Psychologist. Yeah. Senang udah diundang, tapi cukup tersipu dengan sapaan gantengnya. Enggak, itu semua pembuka aja loh. Oh, pembuka ya? Iya, supaya terlunturkan hati saya. Aduh, bahasanya memang penuh drama ya sepertinya. Iya, gitu. Aduh, Mas Irfan. Seorang Irfan ketika disebutkan Irfan ya, di kampus Universitas Bina Nusantara ini, orang langsung terpikir bahwa Irfan itu sangat dekat dengan sebuah drama. Pertanyaan saya, apakah hidup Mas Irfan memang penuh dengan drama hingga saat ini? Waduh. Itu langsung ini ya, langsung personal ya. Oke, begini. Saya melihat drama itu seperti kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi kalau teman saya bilang, saya suka mengutip orang lain. Kalau teman saya bilang, hidup tanpa drama itu membosankan. Jadi misalnya gini, katakanlah tadi kita ada orang turun dari angkot, turun saja dengan biasa, tanpa kemudian membuatnya indah, membuatnya seperti sebuah adegan drama, itu membosankan. Orang berangkat kerja pagi hari, minum kopi setiap hari, melakukannya setiap hari sebagai sebuah rutinitas tanpa melibatkan sedikit drama di dalamnya, itu membosankan. Jadi nasihat saya, kalau hidup Anda membosankan, ya didramatisir saja sedikit. Oleh karena itu saya mengundang, karena saya merasa rutinitas hidup saya itu begini loh. 85. Saya mengundang Mas Irfan bagaimana agar membuat hidup saya drama sehingga menjadi penuh warna. Gitu. Sekarang saya mau tanya lagi. Mas Irfan kan katanya ini sudah banyak ya berkecimpung di bidang teater dan drama. Mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan program Getting Close with Psychologist pengen tahu awal mulanya bagaimana sih seorang Irfan yang sampai saat ini rambutnya sudah mulai kelihatan agak putih. Ini make up sebenarnya. Make up. Memang orang-orang drama selalu ada aja alasannya. Mungkin pemirsa dan juga saya gitu ya pengen tahu ceritanya bagaimana sih awal mulanya Mas Irfan itu berkenalan dengan teater. Mungkin bisa berbagi sedikit sehingga sampai detik ini masih menjiwai sebuah drama. 93 pertama kali saya sebagai pengejar gelar S1 waktu itu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang kebetulan tidak kena asap atau abunya kelut. But anyway, tahun 94 sebagai seorang anak S1 yang baru masuk kuliah dan sedang galau-galaunya, sedang gamang-gamangnya, bertemu dengan teman-teman yang menurut saya waktu itu asik, menyenangkan, dan inspiring dalam beberapa hal. Misalnya bagaimana cara mereka mengeksplorasi hidup, bagaimana mereka mengeksplorasi emosi, bagaimana mereka mengeksplorasi sekitarnya, dan kemudian bersama-sama memproduksi runtutan emosi dan hasil eksplorasi itu dalam sebuah pertunjukan. Itu kemudian saya jatuh hati dan bergabung bersama mereka. 93-94. Jadi 93-94 pada saat itu seorang Irfan mengalami kegalauan yang sangat super tingkat tinggi. Saya pikir sama seperti kalau kita masuk ke dunia yang baru ya. Seperti kita masuk
SD pertama kali, kebanyakan kita mungkin menangis. Kalau Anda kemungkinan tidak ya. Enggak, saya loncat-loncat. Iya, itulah. Iya, benar. Karena Kemudian saya datang sendiri. pertama kali ya langsung bawa bekal dan sendiri. Benar. Bawa biola langsung ya. Iya, enggak, waktu itu enggak ada. Nggak Saya ada. beli nasi uduk tutup. Jadi nggak punya bekal pada saat itu. Ya, jadi saya pikir gitu. Jadi hal-hal yang pertama itu selalu menggalaukan. Jadi ketika masuk pertama kali kuliah, gampang sekali ketemu dengan teman-teman ini yang inspiratif. Gitu. Kemudian bergabung bersama mereka, akhirnya terlibat dalam produksi drama. Dalam sebuah di universitas itu kan banyak ya, misalkan kelompok teater, fotografi. Pertanyaannya dari banyak grup-grup ini, kenapa harus grup teater yang pada saat itu Mas Irfan pilih? Ya, saya sebenarnya sudah Kegamangan tingkat ya, tingkat dewa kah ya, sehingga tingkat dewi sih lebih cantik ya. Jadi sebenarnya gini, saya mencoba beberapa ya dari yang bersifat spiritual, dari yang bersifat hobi, dari yang bersifat akademis. itu nggak ada yang mau terima. Betul. Betul, nggak ada yang mau terima. Nggak terima ya? Nggak ada yang terima. Aduh. Kadang misalnya Anda tidak cukup spiritual, Anda tidak cukup berbakat. Nggak usah dikatakan, saya sudah bisa dari wajah Saya Anda. gunakan ini sebagai kecepatan untuk curhat sebenarnya. jadi akhirnya ya kebetulan teman-teman ini kekurangan orang, ya sudah lah, saya ikut. Jadi alasan mereka menerima saya, udahlah daripada nggak ada, untuk ganjalan pintu masuklah Anda. Memang saya suka sekali ketika Gitu. hidup penuh dengan ganjalan-ganjalan, Betul. maka Anda mencoba mengganjal dari permasalahan-permasalahan Anda menjadi sebuah bentuk seni. Pada saat itu tercurahkan menjadi sebuah bentuk Iya, teater. untuk sebuah keputusan. Keputusan yang menarik ya. Iya. Oke. Lalu kita satu lagi, hingga saat ini masih menyukai yang namanya teater? Masih menyukai. ya. Tapi kemudian karena tuntutan ini itu lebih banyak menikmati sebagai penonton daripada kemudian Melakukan. Masih sering memperhatikan Iya, drama atau iya, teater iya, yang Iya. ada di Indonesia. Saya lebih banyak di drama kampus dulu, sampai sekarang itu juga. Jadi seringkali kemudian keinginan untuk bergabung dengan dunia drama non kampus itu terbentuk dengan profesional. Oke. Pengen tahu lebih lanjut. Seberapa besar teater drama membentuk kehidupan Mas Irfan sehingga hidupnya saat ini sangat full of drama? Oke. Tahan dulu, jangan kemana-mana. Kalau saya nggak bisa tahan? Oke. Tapi sebentar, nggak, ini menarik. Kalau orang-orang teater seperti ini loh, ketika ditanya, tahan dulu sebentar, sehingga hidup saya pun kadang-kadang jadi full of drama juga gitu kan. Oke. Saya mau ada satu pertanyaan sih, di mana karena banyak orang-orang yang kadang-kadang bermain teater, mereka pergi ke sana, menjadi seolah tidak jelas. Apakah hidup Mas Irfan juga menjadi tidak jelas dengan bergabung dengan teater? Oke. Kita pengen tahu. Itu harus nggak sekarang ya? Boleh. Boleh ya? Tapi tahan dulu. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Getting Close with Psychologist. Kita lihat yang satu ini. Halo pemirsa, terima kasih masih tetap menyaksikan Getting Close with Psychologist. Masih sama saya, Ihsan. Mas Irfan, kita senang banget loh, Mas Irfan udah hadir. Tapi sepertinya kita ada seorang narasumber lagi. Ya, beliau ini pokoknya drama banget deh. Mungkin Mas Irfan kenal gak sih kira-kira siapa? Saya penasaran ya, siapa ya kira-kira? I don't know. Gitu kan. Tapi mungkin akan membuat obrolan kita menjadi lebih hangat. Tentu saja. Kalau dia itu ada di sini, Tengah-tengah kita ya. Tengah-tengah Boleh. kita. Mas Irfan mau kenalan? Boleh. Saya juga belum kenal sih sebenarnya, saya juga nggak tahu siapa. Boleh kita panggil. Oke, kita panggil Jessica. Aduh. Mbak. Mbak. Di sini. Oh, di sini. Iya. Mbak jualan bangku. Mbak. Lagi syuting, Mbak. Lagi syuting? Iya. Ya nggak apa-apa. Saya numpang jualan bangku. Mau beli? Mas dari Jepara. Mbak dari Jepara ya? Enggak. Enggak? Dari Jepang, Ra. Salah ya? Kayaknya lebih enak kesini. Kayaknya lebih enak Lebih enak sini, sini ya. biar obrolannya lebih gimana gitu ya. Enggak, bukan. Masalahnya lebih enak dekat-dekat saya daripada dekat dengan Anda. Saya sebenarnya juga. Soalnya
takut pecah itu. Iya. Tusuk-tusuk gitu. Oh gitu. Meni tajam pisan. Aduh, kumaha ini teh, aduh selamat datang dulu adalah Jessica Lenong. Jessica Lenong. Itu nama yang baru ya. Oke, mungkin Jessie ya, lebih lengkapnya bisa namanya fullnya siapa sih? Karena selama ini namanya kan selalu terkenal kalau main teater tuh Jessica Lenong kah, Jessica apa? Lenong. Anaknya John Lennon ya. The Beatles. Sebenarnya nama aslinya itu siapa sih? Pemirsa tuh pengen tahu. Apaan? Jessica itu nama full name-nya sebenarnya siapa? Ribet. Crescencia Jessica Setiadi. Crescencia Jessica Setiadi. Wah, panjang ya. Panjang. Oleh karena itu ya pantas lah dalam main teater kalau kita singkat ya. Well, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, kita seneng banget. Terima kasih udah mau datang, diundang ke sini. Mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan Getting Close with Psychologist, kita sebenarnya pengen tahu kan sebagai seorang pemain teater. Jessica mungkin sudah lama ya banyak main teater. Saya dengar akhir-akhir ini kalau ada performance di Universitas Bina Nusantara, mengundang dari Fakultas Humaniora. Baru ini berapa minggu lalu katanya Jessica di sana main teater ya. Saya juga punya temen loh, Ihsan yang ikut main. Oh, namanya kebetulan namanya sama ya kayaknya. Mungkin itu Ihsan yang lain ya. Iya. Ya mungkin. Mungkin bisa dikenalin kalau suatu saat bisa dipanggil sini dia sudah main teater ya. Sip. Well, Jessica sudah tidak asing lagi ya di mata para dosen terkenal. Aduh. Main teater dengan Mas Irfan tentunya ya. Oh, Jessica ini ya? Oh, ini Jessica ya? Tadi kayaknya katanya belum kenal. Iya, ternyata ini. Kenalan dulu. Iya. Memang kalau orang teater begini ya kan, awalnya nggak kenal tapi rupanya kenal ya. Kenal ternyata. Sudah sering main ya. rupanya. Kalau di atas panggung berbeda. Oke, kita mau tahu sih, seorang Jessica ini sebenarnya gimana sih kok bisa sampai menjiwai banget yang namanya sebuah teater? Apa sih arti sebuah teater bagi seorang Jessica? Buat saya teater itu everyday life ya. Jadi sama, hidupnya itu penuh drama juga, jadi nggak ada yang asli hidupnya. Ya sebenarnya kita itu hidup itu memerankan sesuatu ya kan. Di rumah kita sebagai anak, bagaimana kita memerankan itu. Memang kesannya natural, tapi sebenarnya bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang tua dan kakak, saudara, nenek itu berbeda-beda. Kemudian ketika kita bekerja, interaksi kita misalnya sebagai dosen, kita berinteraksi kepada mahasiswa, pada dosen lainnya, kepada coworkers. That's a whole different story. Tapi tetap aja kita memerankan sesuatu. Intinya memang tetap seorang Jessica atau seorang Irfan. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan A, B, C, D, itu kita pasti melakukan sesuatu yang berbeda, ya kan? Oke. Jadi benar juga ya kalau orang bilang ada sebuah lagu saya lupa kalau hidup ini apa panggung sandiwara ya. Yeah. Karena mungkin peran yang kita lakukan kita berinteraksi dengan mahasiswa kah, dengan sesama dosen atau dengan rekan kerja itu berbeda ya. Betul. Nah, dalam teater mungkin ketika kita harus berdialog dengan si A, si B itu berbeda. Nah, mungkin ada benarnya juga ketika orang bilang dunia ini adalah panggung sandiwara begitu ya. Nah, setuju ya. Nice. Saya mau tanya lagi nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu. Sebagai seorang pemain teater dan juga pemerhati teater atau drama, seberapa jauh sih ketika Anda memerankan sebuah peran dalam teater atau drama itu memberikan sebuah kepuasan jiwa secara psikologis? Ada gak sih kepuasan psikologis apa sih yang sebenarnya didapatkan? Pak Irfan. Jessie, seorang Jessie abis itu kita. Saya dari kecil memang selalu menurut orang tua saya out of the box. Kalau kakak saya lurus-lurus aja, saya selalu melakukan hal-hal yang aneh yang mungkin kalau sekarang saya defense-nya adalah melakukan hal yang kreatif. Oke. Gambar ya, nyanyi ya. Termasuk tadi duduk di sini, pindah ke sini itu. Oh itu ya emang begitu aja. Ya, itu kita sebut sebagai Itu kesadaran panggung. Kesadaran panggung. Wah, saya suka istilahnya kesadaran Itu panggung satu ya. nomor Iya. happening.
Nice, lovely sekali. Saya baru dengar isinya kesadaran panggung. Jadi selama ini saya nggak sadar dong. Iya, dan Jesse sadar bahwa dia tepatnya berada dekat saya, bukan di sana. Ini ada sebuah diskriminasi ternyata. Oke, mungkin bisa baik lagi, Jessica. Sejauh apa bisa memberikan? Jadi kembali lagi ya, bagi saya satu hari tanpa melakukan satu hal yang kreatif itu hampa. Dan ketika terlibat dalam satu produksi teatrikal, latihan setiap hari, kemudian berkembang bersama dan menuju peran yang kita inginkan dan berhasil memainkannya, itu kepuasan tersendiri memang. Tuh. Okay. Untuk seorang Irfan, Tadi pertanyaannya agak panjang, bisa disederhanakan? kalau main teater ini lupa skripnya ya. Summary. Oke, gini. Enggak, pertanyaan kapan pergi ke pasar terakhir? Kapan beli kursi sayang? Iya benar, belum benar. Saya punya pertanyaan juga untuk Anda. Iya, silakan saya jawab. Sekarang tukeran ya. Kapan Anda? Udah, gitu aja ya. Oke, saya jawab. Kepuasan. Ya. Kepuasannya nggak lain ya, maksudnya khusus. Iya, of course. Kepuasannya sama dengan Jessie ya, disampaikan ya. Ketika kita berhasil mengeksplorasi sebuah peran, kita memahami bahwa peran ini ya memang harusnya seperti ini, dan ini tuntutannya, dan kita berhasil menerjemahkannya dalam bentuk peran, dalam bentuk dialog. Ya. Seringkali kan kita kemudian bahkan ketika ada skripnya, ada naskahnya, kita kemudian menerjemahkannya secara berbeda, dan ketika itu kita berhasil kita capai, ya betul. Itu sebuah ekstasi, ekstasi dan fantasi. Sirkulasi, dan distribusi, Simulasi, intonasi, itulah harmonisasi. Harmonisasi. Dan makan saya suka nasi. harmonisasi. Ya, makan nasi suka, tapi harmonisasi dalam sebuah pertunjukan adalah target kita biasanya. Menarik sekali ya. Sangat. Bahkan terkadang apa yang sudah ditulis oleh si penulis naskah dan sutradara, kita sebagai pemeran kadang menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda. Oke. Pernah dengar nggak kalau katanya bermain drama itu sebagai bentuk terapi bisa memberikan sebuah kesehatan jiwa? Ada yang bisa berbagi di sini? Atau sebaliknya? Oke. Bagaimana seorang Jessie? Pernah mendengar hal seperti itu? Drama sebagai memberikan sebuah kesehatan jiwa. Saya belum. Tahan dulu. Oke, saya disuruh tahan dulu ya. Gimana nih? Sengaja saya suruh tahan dulu, oke? Oke, jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di Getting Close with Psychologist. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dengan Irfan dan Jessica. Tetap lihat kami dan perhatikan kami di Getting Close with Psychologist. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ihsan di Getting Close with Psychologist. Kita ngobrol balik nih. Tadi sebelum beberapa menit yang lalu, kita mau nanya, kalau drama itu sebagai sebuah bentuk terapi, dalam arti ketika orang bermain drama atau bermain teater itu bisa memberikan sebuah kesehatan jiwa, katanya seperti itu. Kalau di Indonesia saya kurang tahu, cuma kalau di New York saya pernah baca memang ada jurusannya khusus. Jadi orang kuliah itu menjadi seorang istilahnya drama therapist. Nah, saya kurang tahu bagaimana bisa memberikan sebuah terapi bagi kesehatan jiwa sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya dampaknya bermain drama teater terhadap kesehatan jiwa sebagai bentuk terapi? Mungkin bisa dari seorang. Tapi apakah di New York itu drama therapist itu adalah memang untuk dari yang sakit mentalnya terus kemudian bermain drama untuk diterapi, atau si drama therapist ini akan membantu para pemeran-pemeran yang akan main di panggung untuk mendalami perannya? Sebenarnya sih yang
setahu saya mereka bisa duanya, baik untuk bentuk terapi bagi orangnya yang sedang mengalami sebuah gangguan psikologis, mungkin dia stres, depresi, atau juga untuk membantu para pemain ini lebih menjiwai permainannya seperti itu sih. Nah, kita mau tahu gimana sih sebenarnya drama itu tuh bisa memberikan efek yang berbeda gitu terhadap sisi psikologi manusia. Saya pikir sih itu sangat make sense, masuk akal ya. Karena ketika kita bermain peran, kita kan berusaha mendalami sisi psikologis dari peran yang kita mainkan. Jadi kalau misalnya saya menjadi tukang becak katakanlah, saya berusaha untuk kemudian mendalami, mengeksplor apa sih yang dirasakan oleh tukang becak. Ketika tukang becak menarik penumpang, apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang dia rasakan ketika kemudian dalam satu hari itu dia tidak mendapatkan seorang penumpang pun gitu. Misalnya itu kemudian kemudian empati itu akan muncul. Jadi kalau kemudian salah satu kutukan kalau kita sebutnya di teman-teman di drama itu adalah ketika kita menjadi lebih sensitif terhadap situasi emosional dan psikologis orang lain. Ketika kita banyak mengeksplorasi emosi-emosi dan kondisi psikologis orang lain, itu yang kita rasakan. Teman-temannya menyebut sebagai sebuah kutukan. Makanya kemudian dalam latihan dasar drama biasanya kita kirim teman-teman itu yang atau kita yang main itu biasanya ya jadi pengemis, jadi apa ke pasar, explore deh perasaan. Itu biasanya kita lakukan. Intinya sih itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada seperti Mas Ihsan bilang tadi ada drama terapi dan sebagainya, itu kan karena ini istri saya. Coba diperankan. Setuju. Sekarang setuju dia jadi istri saya. Saya Karena bisa. dia jadi istri saya. Kalau jadi istri saya mungkin nggak, kalau misalkan main perannya gitu. Kalau main peran bisa. Bahkan Anda akan berpikir itu adalah nyata. Itu masalahnya itu. Kemudian Anda tidak bisa membedakan mana panggung mana bukan panggung. Itu dia masalahnya ya. Kembali ke tadi. Kembali ke eksplorasi. Eksplorasi kembali lagi. Misalnya Jessie ini istri saya. Kemudian saya di drama terapi oleh Anda. Kami berdua di drama terapi oleh Anda. Saya datang dan kemudian Anda misalnya, saya nggak tahu seperti apa sih yang terjadi di drama terapi, tapi kira-kira menurut kami misalnya nih, kemudian saya datang dan Jessie, kemudian Anda minta sebagai memainkan peran saya. Coba kalau misalnya Jessie jadi Irfan dan Irfan jadi Jessie, dan kita melakukan dialog setiap hari. Jessie terbiasa memberikan saya kayak dopamine setiap hari, dan saya biasa menikmatinya. Kemudian saya melakukannya sebaliknya. Mungkin itu yang terjadi. Jadi ada. Jadi bisa mengambil perspektif angle yang berbeda sehingga mampu memahami peran yang partner kita biasa lakukan. Mungkin ketika kita menjadi A tidak pernah merasa menjadi B, mungkin kita tidak mampu menyelami peran yang dia lakukan. Saya pikir seperti itu. Nice, interesting, menarik. Mungkin saya melihat di sana ada sebuah sisi bentuk terapinya ya, karena mungkin kadang-kadang orang bisa marah dengan orang lain karena tidak mampu untuk melihat gitu loh, bahwa sebenarnya dia melakukan yang terbaik buat kita gitu. Mungkin kita kurang menghargai sehingga bisa terjadi percekcokan. Nah, mau dengar dari seorang Jessie, apakah benar drama sebagai sebuah bentuk terapi dalam arti kita bisa memberikan sentuhan psikologis yang berbeda? Mungkin dari pengalaman saya yang kita memiliki banyak jadwal, memiliki banyak nomor happening untuk dimainkan setiap bulan, atau bahkan mungkin seminggu sekali kita mempunyai nomor yang berbeda untuk dimainkan. Terapi itu sendiri mungkin terbentuk ketika kita bersama-sama berinteraksi, kemudian melakukan produksi ini dengan baik, kemudian mengulangi lagi, interaksi lagi, berproduksi kembali. Mungkin rentetan itu yang menjadi akhirnya membentuk seseorang untuk berada di luar, maksudnya bisa berinteraksi di lingkungan di luar maupun di dalam komunitas drama itu sendiri. Karena terbiasa dengan peran itu. Oke. Ini menarik loh, menjadi mungkin membuka pikiran, especially bagi saya juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini, bahwa sebenarnya bermain teater itu mengajarkan kita untuk menyelami beberapa role peran yang dilakukan, kita multiple role yang kita punya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkinkah
katakan kita punya banyak mahasiswa, ada yang bermasalah, ada yang tidak. Nah, mungkinkah ketika mahasiswa-mahasiswa di BINUS ini yang cukup bermasalah, itu mungkin nggak kita bisa berikan bentuk masukan atau bentuk terapi atau cara penanganannya dengan bentuk drama, terapi atau something like that, you know. Mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa masukan, mungkin juga di antara dosen-dosen perlu diadakan main teater segala macam. Seperti itu. Mungkin bisa kasih 1 menit, sangat simpel. Sangat mungkin ya, saya pikir ya. Misalnya gini, kita bisa minta sih, misalnya mahasiswa yang mempunyai masalah relationship misalnya, dan itu mempengaruhi performance akademisnya. Jadi kita bisa meminta, mungkin secara ada teknis psikologi yang mungkin Anda lebih tahu gitu ya. Misalnya untuk meletakkan to put yourself in somebody's shoes gitu, untuk kemudian bisa mengenali katakanlah kita dealing dengan anak yang non regular, yang achievementnya di bawah rata-rata. Kita bicara, cobalah kamu berandai-andai ya, memberikan dia pancingan-pancingan yang positif. Ya, cobalah Anda berandai-andai bahwa Anda adalah seorang yang best mempunyai IP 3, sekian. Nice. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, tapi pancingan-pancingan itu menarik secara psikologis. Ketika orang membayangkan itu akan mendorong dia menjadi seorang. Karena itu yang kita lakukan di drama sebenarnya, di sebuah kita menuju. And this is exactly psychology. Psychology. Mungkin ada dari Jessica, just 30 seconds. Kalau dari terapis itu sendiri dan mengajak seseorang untuk berubah ketika masuk dalam komunitas drama, itu seperti yang terjadi di London yang saya tahu. Mereka itu kan satu teater itu memiliki satu drama yang dimainkan secara terus-menerus setiap malam selama 1 tahun penuh, 2 tahun penuh, bahkan ada yang 10 tahun penuh. Ketika Anda mau menjadi salah satu pemain di dalam teater itu, misalnya Lion King, Anda tidak langsung mendapat naskah dan kemudian menjadi pemain. Tetapi mungkin selama 6 bulan Anda disuruh bersih-bersih panggung, atau bawa air minum. Seperti itu ya? Menyiapkan properti dan segala macamnya sebelum akhirnya membayang naskah. Dan kedisiplinan itu dan keterikatan yang dibuat dan juga tanggung jawab itu saya rasa bisa menjadi sebuah terapi, betul sekali. Itu bentuk terapi juga, itu menarik sekali. Dan ketika mereka mendapatkan naskah, ini dia perjuangan saya. Wow, interesting. Sebenarnya saya pengen banget ngobrol-ngobrol lebih jauh, tapi sayang waktunya. Episode berikutnya. Oke, kita akan undang lagi di episode berikutnya, oke? So, aduh sayang banget, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih udah berbagi ilmunya, knowledge-nya buat para pemirsa menyaksikan Getting Close with Psychologist. Once again, thank you so much for coming and sharing the knowledge. Oke pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara kita di Getting Close with Psychologist. Apapun drama kehidupan kita, drama bukan hanya sekedar bermain drama, tapi drama mampu memberikan efek yang luar biasa terhadap psikologis manusia. Kita mampu menyelami beberapa peran yang ada dalam kehidupan sekitar kita. Akhirnya, saya, Ihsan Gumilar, mohon pamit, undur diri. Terima kasih kepada Bapak Gumilar. Dan juga kita bisa ketemu lagi di episode yang akan datang. Getting Close with Psychologist.